Pernah nggak sih kalian ngerasa menyesal setelah cerita sesuatu ke orang lain? Awalnya, kita mungkin berpikir berbagi cerita itu hal yang wajar dan memang seharusnya dilakukan. Tapi, lama-kelamaan kita mulai sadar kalau ternyata nggak semua orang bisa dipercaya dengan cerita atau informasi pribadi kita. Bahkan, ada yang diam-diam menggunakan informasi itu untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk hal yang nggak kita duga sama sekali. Saya yakin kita semua pernah ada di situasi kayak gini. Misalnya, kita cerita soal rencana masa depan dengan penuh semangat, tapi malah ditertawakan atau diremehkan oleh orang lain yang nggak benar-benar peduli. Atau kita curhat soal masalah pribadi yang sebenarnya cukup sensitif, tiba-tiba malah jadi bahan gosip di lingkungan sekitar kita. Hal-hal seperti ini bisa bikin kita jadi lebih berhati-hati dalam berbagi cerita. Makanya, ada beberapa hal yang sebaiknya nggak kita umbar sembarangan ke sembarang orang. Bukan berarti kita harus jadi orang yang tertutup banget dan nggak mau berbagi sama sekali, tapi lebih ke bagaimana kita bisa bijak dalam memilih apa yang bisa dibagikan dan kepada siapa kita membagikannya. Nah, di video ini, saya mau bahas 6 hal yang sebaiknya kalian rahasiakan dari orang lain agar hidup lebih nyaman dan terhindar dari masalah yang nggak perlu. Satu, kebaikan yang kita lakukan. Pertama, kita mulai dari sesuatu yang sering banget jadi bahan obrolan dan kadang dipamerkan di media sosial. Kebaikan yang kita lakukan. Pernah nggak sih lihat seseorang yang suka banget pamer kebaikan mereka? Mulai dari membantu orang, menyumbang sesuatu ke panti asuhan, atau sekadar memberi makan hewan liar di jalan. Niatnya mungkin baik, tapi kalau diceritakan secara berlebihan, bisa jadi malah terkesan seperti mencari validasi, pengakuan, atau pujian dari orang lain. Padahal, kebaikan itu lebih berharga kalau dilakukan tanpa mengharapkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kamu pernah membantu seseorang dan merasa senang karena bisa melakukan itu, biarkan saja itu menjadi kebahagiaan pribadi buatmu. Nggak perlu diumbar ke semua orang atau diposting di media sosial dengan maksud menunjukkan betapa baiknya kita. Lagi pula, kalau memang niatnya tulus, orang-orang di sekitar kita pasti bisa merasakannya tanpa perlu kita ceritakan secara eksplisit. 2. Masalah dalam hubungan atau pasangan. Lanjut ke hal kedua, yaitu masalah dalam hubungan atau pasangan. Siapa di sini yang suka curhat soal pacar, suami, atau istri ke teman-teman dekat? Wajar sih, karena kadang kita butuh tempat bercerita untuk meluapkan emosi atau mendapatkan saran. Tapi, kalau terlalu sering membagikan masalah pribadi ini ke banyak orang, bisa jadi malah memperburuk keadaan daripada menyelesaikan masalah itu sendiri. Bayangin kalau kamu lagi ada masalah kecil dengan pasangan, misalnya hanya sekadar perbedaan pendapat, lalu kamu cerita ke teman-temanmu dengan emosi yang masih belum stabil. Mereka mungkin akan memberi pendapat berdasarkan perspektif mereka sendiri, bukan dari sudut pandang yang benar-benar memahami hubungan kalian secara menyeluruh. Akhirnya, bukannya menyelesaikan masalah, malah jadi semakin rumit dan mempengaruhi cara kamu melihat pasanganmu. Selain itu, nggak semua orang yang mendengar curhatan kita punya niat baik. Ada yang diam-diam senang melihat hubungan kita dalam masalah dan bahkan mungkin memanfaatkan situasi itu untuk keuntungan pribadi mereka. Bahkan, ada yang justru menyebarkan cerita itu ke orang lain tanpa sepengetahuan kita. Jadi, sebelum curhat soal hubungan pribadi, pikirkan dulu, apakah orang yang kita ajak bicara benar-benar bisa dipercaya? Atau lebih baik menyelesaikannya langsung dengan pasangan dan mencari solusi bersama. Ketiga, kondisi keuangan pribadi. Ketiga, kita masuk ke urusan keuangan yang seringkali menjadi topik sensitif.
Di era sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba menunjukkan gaya hidup mereka, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial. Dari memamerkan saldo rekening, barang-barang mahal, mobil mewah, hingga gaya hidup traveling ke luar negeri yang glamor. Tapi, apakah hal-hal seperti itu benar-benar perlu dibagikan ke publik? Sebenarnya, memberitahu orang lain tentang kondisi keuangan kita itu cukup berisiko. Kita nggak pernah tahu siapa yang diam-diam iri dengan keberuntungan kita atau mungkin berniat jahat terhadap kita. Apalagi kalau kita terlalu terbuka tentang jumlah tabungan atau penghasilan kita. Bisa saja ada orang yang memanfaatkan informasi itu untuk hal-hal yang nggak kita duga. Nggak ada salahnya hidup sederhana dan menjaga privasi finansial dengan lebih ketat. Justru, semakin sedikit orang yang tahu tentang kondisi keuangan kita, semakin aman juga hidup kita dari potensi masalah yang bisa muncul karena iri hati atau niat buruk orang lain. Ingat, bukan berarti kita nggak boleh menikmati hasil kerja keras sendiri, tapi cukup kita dan orang-orang terdekat saja yang tahu tentang kondisi keuangan kita. 4. Rencana dan impian masa depan. Selanjutnya, ada hal yang sering dianggap sepele tapi bisa berdampak besar. Rencana dan impian kita. Saat kita punya impian besar atau cita-cita yang ingin dicapai, wajar kalau kita antusias dan ingin berbagi dengan orang lain. Rasanya, ketika kita punya sebuah visi yang jelas tentang masa depan, ada dorongan alami untuk menceritakannya kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang baru kita kenal. Kita ingin mendapatkan dukungan, ingin mendengar pendapat mereka, atau sekadar ingin berbagi kebahagiaan karena sudah menemukan tujuan hidup. Tapi, masalahnya, nggak semua orang akan mendukung kita dengan tulus. Bahkan, ada yang diam-diam justru ingin melihat kita gagal. Beberapa orang mungkin akan menertawakan impian kita, mengkritik tanpa alasan yang jelas, atau bahkan membuat kita ragu dengan impian kita sendiri. Kadang, mereka melontarkan kata-kata yang nggak kita duga, seperti, kayaknya itu susah deh buat kamu, atau ngapain sih ngaco banget, nanti kalau gagal gimana? Padahal, bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuh dukungan, motivasi, atau setidaknya seseorang yang mau mendengarkan tanpa meremehkan. Lebih parah lagi, ada juga yang sengaja menjatuhkan kita karena merasa tersaingi atau nggak ingin melihat kita sukses lebih dulu daripada mereka. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka nggak mau kita lebih baik dari mereka. Selain itu, terlalu sering membicarakan rencana bisa membuat kita merasa seolah-olah sudah mencapainya, padahal baru sebatas angan-angan. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa ketika kita mengungkapkan tujuan kita ke orang lain, otak kita bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah hampir selesai. Akibatnya, kita jadi kurang termotivasi untuk benar-benar bekerja keras mencapainya. Kita terlalu sibuk berbicara sampai lupa kalau tindakan lebih penting daripada sekadar wacana. Makanya, lebih baik fokus pada prosesnya dulu, bekerja keras, dan biarkan hasil yang berbicara, daripada hanya sekadar kata-kata tanpa aksi nyata. Toh, kalau kita benar-benar berhasil, orang lain pasti akan melihatnya sendiri tanpa perlu kita gembar-gemborkan dari awal. 5. Masalah keluarga. Hal kelima yang harus dijaga kerahasiaannya adalah masalah keluarga. Setiap keluarga pasti punya masalah masing-masing, entah itu kecil atau besar. Perbedaan pendapat, konflik antar anggota keluarga, atau bahkan masalah keuangan dan lainnya, itu semua adalah hal yang wajar terjadi. Tapi, membicarakannya ke orang luar bisa menimbulkan konsekuensi yang nggak diinginkan dan memperburuk keadaan. Pernah nggak sih kalian dengar seseorang yang mengeluh tentang keluarganya di depan orang lain? Awalnya mungkin cuma ingin curhat, meluapkan perasaan, atau mencari simpati.
Tapi tanpa disadari, cerita itu malah jadi bahan gosip di lingkungan sekitar. Informasi yang seharusnya hanya menjadi urusan pribadi keluarga bisa tersebar luas, bahkan bisa berubah atau dilebih-lebihkan saat berpindah dari satu orang ke orang lain. Lebih buruk lagi, masalah yang tadinya hanya ada di dalam keluarga jadi makin besar karena campur tangan orang luar yang seharusnya nggak perlu ikut campur. Nggak semua orang yang mendengar keluhan kita benar-benar peduli. Ada yang hanya sekadar ingin tahu. Ada yang justru diam-diam merasa senang kalau keluarga kita bermasalah. Dan ada juga yang mungkin memanfaatkan cerita itu untuk hal yang nggak kita duga. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus memendam semuanya sendiri. Tapi, pastikan kita berbagi kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya, seperti sahabat dekat atau profesional yang memang bisa membantu. Kalau masalahnya cukup berat, lebih baik mencari solusi dengan cara yang lebih aman, seperti berbicara langsung dengan anggota keluarga yang terlibat, atau mencari bantuan dari pihak yang kompeten. 6. Kelemahan pribadi. Terakhir, ada satu hal yang sering dianggap remeh, tapi bisa berdampak besar. Kelemahan pribadi kita. Setiap orang pasti punya kelemahan. Entah itu dalam hal kepribadian, keterampilan, atau pengalaman hidup. Ada yang merasa kurang percaya diri, ada yang merasa nggak cukup pintar, ada yang punya trauma masa lalu, dan masih banyak lagi. Semua orang punya sisi lemah, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi, menceritakannya ke sembarang orang bisa berbahaya. Ada orang yang bisa menggunakan informasi itu untuk menjatuhkan kita, atau memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Misalnya, di lingkungan kerja, kalau kita terlalu terbuka tentang kelemahan kita, misalnya kita bilang kalau kita sering gugup saat presentasi atau kurang teliti dalam pekerjaan, bisa saja ada rekan kerja yang memanfaatkan itu untuk menjatuhkan kita di depan atasan. Atau dalam pertemanan, jika kita mengungkapkan ketakutan dan kelemahan kita ke orang yang salah, bisa saja kelemahan itu dijadikan bahan ejekan atau malah jadi senjata bagi orang yang iri terhadap kita. Lebih baik kalau kita merasa ada kelemahan yang ingin diperbaiki, cari orang yang benar-benar bisa membantu kita berkembang. Entah itu mentor, teman yang benar-benar suportif, atau profesional yang memang paham cara mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki diri tanpa perlu mengambil risiko yang bisa merugikan diri sendiri di kemudian hari. Nah, itu dia 6 hal yang sebaiknya kita rahasiakan dari orang lain. Dari ke-6 hal tadi, mana yang paling sering kalian ceritakan ke orang lain? Atau mungkin ada pengalaman di mana kalian menyesal pernah membagikan sesuatu ke orang yang salah? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.